Periode mixed dentition atau gigi campur itu tuh mulai pada goyang. Nah kalau pas gigi susu biasanya umur 6 bulan baru mulai tumbuh, tapi ada juga yang dari lahir juga udah ada. Itu yang bikin pas Selamat datang di podcast Halo Bunda, spesial persembahan dari Generos sebagai teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Kali ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah spesial seperti tamu-tamu yang sebelumnya, yaitu Dokter Gigi, Dokter Tika. Halo, makasih Mbak Akmi. Selamat datang Dokter Tika, gimana Selamat kabarnya? datang. Alhamdulillah baik. Baik ya, setelah melewati kemacetan selama perjalanan. Iya betul banget, ternyata macet dan sempit. Padahal dekat dari Bogor ke Pamulang ya. Iya betul, dekat sebenarnya. Sebenarnya kita kalau pakai jalur udara, Benar, kalau benar darat juga. susah. Oke, Dokter Tika, ini pasti kan prakteknya fokus untuk kesehatan gigi dan Iya, mulut. betul. Tapi semua umur ya, Ya semua umur. semua umur dan anak juga berarti termasuknya. Anak juga. Biasanya praktek tuh sehari misalnya berapa pasien gitu rata-rata? Sebenarnya kan aku praktek itu di 3 tempat nih. Wow. Wah banyak banget ya. Yang pertama di puskesmas, terus di rumah, sama di klinik. Ada di klinik juga. Kalau di puskesmas itu 15 lah pasien sehari. Kalau di klinik kurang lebih 5 lah sehari. Jadi ya sehari bisa 20 gitu ya. Berarti rata-rata nih dokter tuh sehari bisa kehitung rata-rata pasiennya sekitar 20-an 20 ya. ya kurang lebih. Iya, karena kalau wawancara dokter spesialis anak jawabnya juga gitu ternyata ya. Gitu, Rata-ratanya sama. 20 pasien. Oke. Berarti aku masuk rata-rata. Iya. Dokter rata-rata. Bisa aja. Oke, kali ini kita mau membahas perihal kesehatan gigi dan mulut khususnya untuk anak ya dokter ya. Gitu. boleh. Nah, ini kan banyak fenomena yang terjadi di antara bunda dan anak-anak tentang gigi anak-anak gitu ya. Bahkan bundanya juga kadang. Biasanya usia bunda-bunda nih udah merasa bolong giginya di beberapa gigi, bener ya dok? Iya bener banget tuh. Iya. Oke, tapi kita fokusnya ke pembahasan kesehatan gigi dan mulut pada anak nih dok. Biasanya nih dok, perbedaan kan ada ya, tumbuhan gigi itu 2 kali ya kan? Ada tumbuh gigi pertama kali, Gigi susu. tumbuh gigi susu, Iya. terus kemudian pergantian gigi susu namanya tumbuh gigi permanen, bener ya? Iya benar. Oke, nah kita membahas ke tahapan pertumbuhan gigi baru atau Gigi tumbuh susu. gigi susu pada Oke. anak. Sebenarnya tahapannya gimana sih? Ya bener gitu terus. Oke, mohon penjelasannya. Siap Mbak. Jadi gini, kalau gigi tumbuh itu memang ada beberapa tahap. Yang pertama, benar kata Mbak Akmi tadi, pertumbuhan gigi susu atau gigi desidui. Itu biasanya usia ya kurang lebih 6 bulan sampai 3 tahun. Lalu nanti di usia SD 6 sampai 12 tahun itu nanti ada periode mixed dentition atau gigi campur. Itu tuh mulai pada goyang. Nah, kalau pas gigi susu biasanya umur 6 bulan baru mulai tumbuh, tapi ada juga yang dari lahir juga udah ada. Itu yang bikin pas menyusu sakit mamahnya ya, kegigit-gigit. Tapi ada juga yang baru 15 bulan baru tumbuh, ada. Cuman kalau sebenarnya kan anak-anak itu memang unik ya, walaupun ada range-nya tetap aja bisa maju bisa mundur, nggak masalah. Cuman kalau memang udah 18 bulan kok belum tumbuh, mungkin bisalah diperiksain ke dokter gigi. Sebenarnya anaknya ini ada bakalnya atau enggak, nanti kita bisa cek. Berarti tumbuh gigi susu itu gusi itu dalam gusi ada bakal giginya gitu ya dok? Betul. Jadi gini Mbak, dari mulai ibu hamil itu anak sudah mulai pembentukan gigi dari dalam kandungan. Jadi ibu hamil pun konsumsi makanannya harus bagus, nutrisinya harus terpenuhi karena itu mulai tumbuh gigi
di dalam. Nah, ketika anak sudah lahir di usia 4 bulan, 6 bulan lah, 6 bulan ke atas, baru gigi yang tadi sudah dibentuk pengen keluar nih. Kalau pas mau keluar tuh kan biasanya gusi robek gitu ya katanya. Itu bener ya, Dok ya? Betul, memang harus merobek gusi biar bisa keluar. Jadi kadang anak kan rewel ya, udah gitu gatel, rewel, tantrum, kadang nggak mau makan karena lagi tumbuh. Emang kayak gitu sih. Tapi berarti itu maksudnya hal yang wajar ya, Dok ya. Betul. Nah, karena kemudian mungkin namanya ibu-ibu ya, perempuan ada panik-paniknya gitu kan, rewel, kayaknya tumbuh gigi deh. Tapi sebenarnya kita harus gimana sih saat anak itu sedang fasenya tumbuh gigi susu gitu? Kalau pas maksudnya nih fase bayi nih, fase gigi susu, ya ada beberapa hal nih. Yang pertama, orang tua harus hafal kira-kira tumbuhnya tuh kapan. Jadi harus hafal milestone-nya, range-nya. Misal kira-kira 6 bulan sampai setahun kok anakku rewel ya. Ini kok makan nggak mau, kok dia banyak gigit-gigit. Mungkin memang sedang tumbuh gigi. Jadi harus hafal itu dulu biar nggak panik ya. Ketika udah tahu dia memang tumbuh gigi, bisa dibantu nih. Kan kalau lagi kayak gitu gatel banget, bisa dibantu dengan dimassage. Dipijit, gusinya. Orang tua cuci tangan dulu, boleh dikasih air es gitu biar adem, dimassage di daerah yang tumbuh. Nah, atau kalau enggak dikasih makanan yang comfort gitu, yang nyaman buat bayi. Contohnya nih, ada buah atau biskuit dimasukin dulu ke kulkas nih. Jadi anaknya bisa gigit-gigit itu buah dan dingin, jadi agak nggak sakit gitu ke gigi. Jadi ketika dia tumbuh, biar nggak terlalu rewel, gigit-gigit dan agak adem, jadi enak. Jadi orang tuanya bisa massage, anaknya juga bisa massage sendiri dengan makanan. Terus kalau misal nggak perlu tuh pakai yang oles semprot-semprot, kan kadang ada ya kayak ini untuk gigi tumbuh semprot, isinya tuh kayak anestesi sebenarnya. Jadi nggak usah lah pakai itu. Maksudnya biar nggak sakit jadi semprot pakai itu. Padahal sebenarnya ada alternatif lain. Ya, sebenarnya kan ada tuh yang bilangnya ini untuk anak-anak tumbuh gigi kayak semprotan. Aku cek isinya tuh anestesi. Jadi kita pakai anestesi itu untuk nyabut gigi kayak gitu kan. Memang kalau disemprotin pasti anak jadi nggak sakit kan. Tapi menurut aku nggak perlu sih. Lebih baik dimassage atau makanan dingin tadi. Udah nyaman sih di anak. Karena emang anestesi itu harus berdasarkan resep dokter ya. Iya, benar. Ya kan, tidak bisa diperjualbelikan secara bebas, dikasih gitu ya. Benar-benar. Terus berarti nggak apa-apa Dok kalau misalnya bayi nih yang lagi tumbuh gigi itu dikasih treatment apa? Kasih SASI biasanya. SASI. Itu gimana Dok? Nggak apa-apa. Jadi memang itu comfort foodnya dia ya, makanan yang nyaman buat dia yang lagi tumbuh itu kan emang lagi pengen gatel, pengen gigit-gigit, dan es itu kan bener-bener jadi kayak anestesi alami. Jadi nggak apa-apa dikasih itu selama memang anaknya nggak lagi batuk pilek ya. Kalau lagi wajar aja, memang lagi tumbuh nggak apa-apa. Bener, sebenarnya nggak apa-apa ya kalau dikasih SASI gitu ya. Karena kan khawatir ada bunda-bunda yang takut batuk pilek. Ya gitu. Betul. Memang kalau dia lagi batuk pilek jangan. Cuman kalau lagi sehat biasa aja. Cuman kan biasanya gini, kalau gigi sedang tumbuh, anak itu air liurnya lebih banyak. Kayak pengen ngeces terus, udah gitu kayak gigit-gigit terus. Nah itu, dan dia sehat, nggak apa-apa, dikasih aja. Memang tadi juga kan buah masukin ke kulkas dulu biar dia lebih adem buat gigit-gigit. Untuk anak yang baru tumbuh gigi susu itu banyak alternatifnya nih dari Dokter Tika. Ada pakai buah bisa gitu ya. Kemudian pakai SASI juga boleh gitu. Tapi dengan catatan anaknya itu nggak lagi batuk pilek. Gitu. Benar. Nah kalau misalnya ngiler kan karena mungkin produksi air liurnya tuh kan lagi banyak-banyaknya Dok kalau misalnya tumbuh gigi gitu. Nah kan suka bunda nih ngeluh gitu kan, aduh dia ngecas mulu, malu kayak gitu kan. Sebenarnya bagaimana sih menyikapinya gitu loh? Sebenarnya kalau ngiler ini kita lihat dulu ya. Kalau misal memang periodenya lagi tumbuh gigi dan dia ngiler, itu kan wajar. Nggak apa-apa sih, kita lap aja. Nggak ada juga pengobatan biar dia nggak kayak gitu sih, nggak ada sih. Jadi kalau memang lagi tumbuh dan itu, kalau orang Sunda bilangnya wayahna lah, emang udah ya emang lagi kayak fasenya. Gitu, lagi fasenya tumbuh gigi, pasti air ludahnya keluar banyak. Apa-apa.
Ya, mungkin karena itu tadi ya produksi air liur karena lagi tumbuh gigi gitu, jadi butuh bayi cairan gitu, bener nggak sih? Kayaknya lebih ke banyak rangsangan di situ ya. Jadi air liur terproduksi banyak. Oke, karena banyak rangsangan di dalam, lagi tumbuh gigi, akhirnya air liurnya lebih banyak terproduksi gitu maksudnya ya Bunda. Kalau anak yang lagi fase tahapan giginya itu tumbuh gigi permanen atau tadi mix apa tuh dok? Mixed dentition. Mixed dentition. Nah, gimana nih sebagai bunda untuk menghadapi anak yang lagi dalam fase itu? Iya. Nah, ada satu hal nih sebelumnya yang aku harus kasih tahu nih. Apa tuh? Ada loh gigi permanen yang tumbuh itu nggak ngegoyangin gigi susu, dan itu tumbuh di umur 6 tahun. Jadi kan kadang 6 tahun itu orang tua belum ada yang goyang. Jadi ini masih gigi susu semua nih. Jadi masih santai gitu. Padahal gigi geraham pertama atas bawah itu tumbuh di usia 6 tahun dan di belakang gigi susu paling pojok. Itu yang paling sering bolong. Saya misal cek ke SD gitu waktu UKS gitu. Nah, udah pada bolong yang belakang itu karena dikira gigi susu. Jadi nggak apa-apa keropos gitu ya maksudnya? Dikiranya orang tua, padahal nggak juga kan, nggak juga. Jadi yang pertama harus diperhatikan bahwa ada gigi yang tumbuh tanpa ngegoyangin gigi yang lain, itu yang pertama. Terus yang kedua harus hafal juga periode tumbuh gigi. Biasanya nih mulai umur 6 itu udah mulai ganti gigi geraham bawah. Terus nanti 6,5 tahun sebelahnya, lalu atas 7 tahun, 7,5 gigi geraham baru kurang lebih umur 9, taring di umur 10-11. Selesai SD ini biasanya udah selesai. Nah, itu yang perlu diperhatikan karena kalau misal telat ambil, gigi yang mau tumbuh itu takutnya salah posisi. Misal gigi susunya masih di situ, dia di belakangnya atau di depannya. Terus kalau terlalu dini nyabutnya juga nggak bagus. Karena lama nanti tumbuhnya. Benar. Jadi fungsi gigi susu itu kan selain makan dan juga mungkin untuk fungsi bicara ya, itu juga ada fungsi mengarahkan gigi permanen yang mau tumbuh. Jadi dia tuh kayak pemandu gitu. Jadi gigi susunya mau tumbuh, gigi permanennya itu ini tempatku gitu. Keluar dia udah goyang, baru ini keluar. Nah, kalau dicabut terlalu dini, gusinya nutup, dia mau tumbuh juga bingung juga. Udah ketutup kayak gitu. Jadi kecepatan cabut nggak boleh, kelamaan juga nggak boleh. Biasanya tuh kalau udah waktunya cabut, selain usia juga di belakangnya tuh udah kayak jendol gitu. Iya, kayak aku nih dok. Itu karena takut. Iya. Takut dicabut, terus kelamaan akhirnya ya udah giginya udah terlanjur nongol gitu ya. Itu perlu behel. Ya itu juga mau pasang behel tapi takut gitu ya. Takut juga. Ya. Serba takut nih. Biasanya gitu Mbak. Jadi kalau misal kita telat cabutnya, giginya terlanjur di belakang atau di depan. Jadi kayak ya jadi seperti itu. Tapi alhamdulillah tidak bolong sih dok ya. Alhamdulillah. Cuma tidak teratur saja. Nggak apa-apa, nanti diatur. Oke, berarti setelahnya itu ya Bunda harus perhatikan fase setiap pertumbuhan posisi giginya juga, gigi apa yang harus dicabut, nggak boleh kecepetan, nggak boleh kelamaan. Benar-benar emang kalau punya anak ya semua harus diperhatikan. Untuk memudahkan gampang, tinggal gimana tuh dong? Rajin ke dokter gigi 6 bulan sekali, nanti kita yang pantau. Nah itu alternatif kesekian kedua gitu ya. Selain di rumah juga kalau misal bingung bisalah konsultasi ke kita. Oh ya, untuk anak-anak itu lebih baik kalau dia periksa ke dokter gigi mulai tumbuh. Jadi ketika gigi sudah mulai tumbuh, baiknya ke dokter gigi untuk dicek cara sikatnya kayak gimana, dan juga ngenalin ke anak nih loh dokter gigi. Jangan datang ke dokter gigi waktu mau cabut aja. Jadi anak tuh kesannya dokter gigi tuh ngeri gitu. Iya benar-benar. Kayak aku dulu kayak gitu dong. Pas sudah terlanjur baru jadi belum dikenalkan, udah langsung kayak apa ya,
sebelum dicegah itu udah diobati duluan. Harusnya kebalik ya dok ya. Harusnya kan kayak preventif dulu ya, kayak kenalan dulu. Minimal kita datang ke dokter gigi konsultasi dan juga di brushing, disikat, diodolin. Anak-anak awalnya takut tapi lama-lama dokter gigi mah cuman kayak gini ya, cuman disikat. Terus kalau ada lubang dari awal kita udah bisa tahu nih kalau dia konsultasinya rajin. Oh ini pas lubang kecil kita tambal, nggak nunggu sakit. Karena biasanya pasien tuh kan taunya udah sakit baru oh iya aku ada lubang, itu udah telat. Iya ya, jadi lubangnya udah gede duluan udah gede baru diobatin. Harusnya sudah ada masih titik itu langsung segera ditangani gitu ya. Iya betul, biar nggak nyebar. Oke. Kalau ini dok, perihal sikat gigi, itu kadang anak tuh suka takut, nggak mau, akhirnya bundanya ya sudahlah gitu ya. Tapi sebenarnya pengenalan sikat gigi itu atau membersihkan mulut gitu ya, itu baiknya harus diperkenalkan sejak usia anak tuh berapa? Nah sebenarnya kalau untuk ngebersihin gigi dan mulut itu kan bisa pakai kasa, itu bisa dilakukan sebelum gigi tumbuh. Misal orang tua nih habis anaknya minum ASI dibersihin. Ya jadi kalau misal ngebersihin gigi dan mulut itu orang tua bisa pakai kasa aja, kasih air dibersihin. Itu habis minum ASI dibersihin, biar nanti nggak tebel dan jadi jamur. Nah itu awalnya. Cuman kalau sudah tumbuh gigi, nah berarti sudah perlu sikat gigi. Diajarinlah ke anak untuk sikat gigi mulai dia giginya udah ada 4 lah, udah mulai 4. Kalau masih 2 masih bisa kita lap pakai kasa. Tapi kalau udah 4 harus udah diajarin nih cara sikat gigi. Terus pakai odol apa enggak nih? Pakai aja tapi yang sesuai umur ya, jangan pakai yang untuk usia SD. Kalau masih kecil pakai yang usia 0 sampai 6 bulan atau 6 bulan sampai setahun kan ada. Nah itu pakai cuman sebiji jagung. Jangan, sebiji beras aja kalau masih 3 tahun ke bawah. Karena takutnya 3 tahun ke bawah itu belum pintar kumur. Takut masih ketelan. Jadi kalau masih sebiji beras itu masih relatif aman gitu kalau ketelan. Jadi kapan diajarinya? Dari mulai gigi itu tumbuh, anak-anak diajarin. Kalau misal dianya nggak mau, bingung atau pengen nyoba-nyoba, ya bisa di-trik lah, bisalah pakai trik. Misal orang tua ngasih beberapa motif sikat, mau yang mana kayak gitu atau gimana. Odol juga ada beberapa rasa, hari ini mau yang mana, pokoknya itu ya pinter-pinternya kita ya untuk ngajarin. Terus kalau anak lagi nggak mau gimana atau nggak mau sama sekali gimana? Kalau bisa itu tetap diajarin sikat gigi. Jadi misal awalnya mau, lama-lama nggak, atau dari awalnya emang nggak mau. Ya kalau memang nggak mau, kalau cuma sehari 2 hari lagi nggak mau ya sudah, nanti dirayu lagi. Tapi kalau sampai sebulan nggak mau dan terus-terusan nggak mau, kita emang harus sedikit maksa nih. Maksa, cuman maksanya kita tetap pakai kayak bergaining lah, masih tetap ngasih edukasi ke anak. Misal gini, adik kan tahu sikat gigi itu kan penting untuk gigimu. Nah adik kan nggak mau, maaf banget karena adik nggak mau, jadi mama harus agak maksa nih. Jadi kita pegangin sambil disikat. Tapi kalau udah selesai kita juga bilang, wah adik hebat loh mau sikat gigi. Makasih ya gitu ya, udah sabar nunggu kan. Ini dipangku gitu ya, terus cacing giginya. Walaupun kita yang harus effort ya Bu. Iya, emang gitu. Soalnya lebih baik kita effort pas gigi belum rusak daripada nanti ketika anak giginya rusak semua, itu untuk ngenambalinnya, nyabutinnya tuh lebih effort lagi. Mending dari awal. Apalagi anak kalau ngelihat peralatan, kadang peralatan kalau di dokter gigi suka takut duluan. Padahal nggak semuanya gitu kan. Bener-bener. Padahal nggak semuanya dipakai, nggak semuanya harus cabut, dan kadang cuman kaca aja udah takut. Iya emang kayak gitu sih. Emang ya saya juga takut sih ya dicabut gitu ya. Apalagi dulu pas kecil. Tapi ya kalau biasa datang cuman diberas, lama-lama pasti ini malah minta. Bener deh, banyak kok pasien yang
datang dari awal itu nggak takut lama-lama. Tapi kalau yang baru dan dipaksa itu takutnya jadi trauma. Kalau buat orang tua nih, kalau misal anaknya udah harus cabut gigi, ya tips and trick biar anak nggak takut. Yang pertama memang harus edukasi. Jadi di rumah itu jangan suka jadiin dokter gigi tuh kayak serem. Itu yang pertama ya. Yang pertama jangan ditakut-takutin dengan dokter gigi. Misal nggak mau sikat gigi nanti dicabut loh sama dokter gigi, kayak gitu. Itu sering loh, sering ya. Awas nanti kayak gitulah. Kayak gitu tuh pasti anak ngebayanginnya dokter gigi tuh ngeri. Menyeramkan. Jangan pakai yang lain aja ya. Nggak cuma dokter gigi sih, nakes pada umumnya jangan dipakai jadi kambing hitam gitu. Iya, biar nggak takut. Itu yang pertama. Yang kedua, selain dia diedukasi juga di rumah, dia juga diajaklah ke dokter gigi secara teratur, minimal untuk konsul atau brushing tadi, atau cuman ngelihat papahnya atau mamahnya dibersihin. Nemenin ibu bapaknya ya. Boleh dibiasain kenalan sama dokternya, habis itu dia disikat. Nanti kalau dia sudah terbiasa, pas hari H umur 6 dia harus cabut, biasanya dia udah rela kan udah kenal. Udah kenal, atau sebelumnya ada yang bolong ditambal, dia bingung tambal diapain. Oh gitu doang, lama-lama terbiasa, pas cabut udah aman. Cuman satu lagi nih, kalau terpaksanya nggak ada fase itu, terus udah harus cabut, yang saya pesen jangan dipaksa. Jangan paksa hari itu harus harus ke dokter gigi gimana pun caranya gitu ya. Kan kadang gini, pasien datang udah antri lama, dokter gitu antrinya lama, harusnya kan aku kerja, sampai di dalam nggak mau. Pokoknya rejeng aja dok, rejeng, banyak dicabut. Iya. Banyak yang kayak gitu. Nah itu jangan kalau bisa. Soalnya yang dicabut kan banyak ya. Ada gigi anak itu kan ada 20. Takutnya ada 20 gigi yang dia trauma dari awal gitu, masih banyak lainnya. Oh iya benar. Jangan. Jadi kalau dia belum siap pada hari itu, ya sudah hari itu brushing atau konsul. Dia sekuatnya dia, misal hari itu saking takutnya cuman bisa konsul, cuman bisa megang-megang kursi, udah nggak apa-apa. Besok datang lagi cuman di brushing nggak apa-apa. Tapi nanti ketika dia udah siap cabut. Ada soalnya pasienku itu sampai usia dia 11 tahun dia udah berkali-kali ke dokter gigi juga nggak berani, baru berani itu di usia 11 tahun sih, agak-agak telat sih menurut aku. Cuman ya akhirnya dia berani dan rela dan mau dicabut gitu. Cuman ya karena mungkin ketemu dokter giginya juga nggak terus-terusan, yang awal-awal tumbuh udah pada maju mundur itu udah nggak sesuai tempat. Harusnya teratur sih, maksudnya ya minggu ini, minggu depan, terus cabut. Kalau udah telat ya, kalau dari awal sih, dari mulai umur 6 bulan, dari mulai setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu mah 6 bulan sekali aja cukup, setahun sekali cukup. Emang kadang problem cabut gigi itu pada anak SD itu menjadi fase yang benar-benar harus diperhatikan Bunda. Iya benar. Daripada nanti maju mundur cantik. Iya, itu cantiknya aja nih, tapi ada maju mundurnya ya. Iya benar-benar. Oke. Soalnya ada juga nih dok, kalau misalnya gigi goyang gitu kan anak, terus udah Bunda aja sini gitu. Anak kejar-kejaran gitu kan. Itu kayaknya juga bikin trauma anak ya. Benar-benar. Kadang juga sebenarnya kadang dicabut sama diri sendiri. Secara cepat ya. Beda kalau anak ngegoyangin secara periodik, misal sekarang digoyangin, besok goyangin, lama-lama lepas, itu nggak terlalu sakit. Tapi kalau misal ayahnya ambil tali, kepintuin, nah itu lebih sakit daripada ke dokter gigi loh. Serius. Kan dokter gigi kan ada esnya, ada maksudnya dikasih anestesi ya. Jadi kita nggak terlalu sakit. Beda kalau diikat, wah pakai pintu jepret, aduh. Iya sih, maksudnya kaget aja, tapi kan sakit juga ya. Iya benar-benar. Iya. Nanti diterangin sih, ini buat kebaikan kamu adek, jadi biar giginya nggak numpuk. Mungkin ada sakit tapi kan cuma sebentar, cuman semenit aja sakitnya, habis itu udah nggak. Setelah ini kita boleh makan es krim biar darahnya cepat mampet. Anaknya lama-lama juga kalau terpapar seperti itu terus mau sih.
Oke. Iya sih ya, dengan tawaran es krim tuh biasanya langsung ya. Bener-bener. Tapi Dok, kalau misalnya minum es gitu kan, itu pengaruh ini nggak mempengaruhi kesehatan gigi gitu. Dan untuk yang Minum ngilu-ngilu gimana tuh? Kalau ngilu itu sebenarnya hal lain ya. Kalau minum es sendiri pada batas tertentu nggak masalah sih, asal dia sehat. Terus yang nggak boleh itu habis makan bakso panas minumnya es teh. Nah itu aku juga sering sih. Tapi itu Padahal enak sebenarnya nggak banget ya. boleh. Tapi itu kan sebenarnya habis memuai mengkeret. Nah itu giginya jadi gigi kan kalau kena panas gusi juga lah ya, seperti memuai gitu. Setelah minum dingin dia mengkeret itu apa ya? Menyusut. Nah kayak gitu lah. Menyusut. Walaupun nggak terlihat ya, nggak terlihat gede kecil enggak. Iya. Cuman kalau lama kelamaan seperti itu memang nggak bagus. Cuman kalau minum es sendiri nggak lagi makan panas sih, menurut saya nggak masalah sih. Kalau ngilu itu beda lagi. Oh, apa tuh Dok pembahasannya? Kalau ngilu itu biasanya yang menderita itu yang udah gede, bukan anak kecil. Kalau anak kecil itu ngilu bisa, tapi karena lubang. Kalau yang dewasa ini karena sikat giginya bisa salah, bisa terlalu kenceng. Oke. Jadi leher gigi terabrasi, email terbuka. Jadi ketika minum dingin, celeng, aduh ngilu banget. Makan manis, aduh ngilu. Biasanya karena sikat giginya tuh kenceng. Kalau nggak pakai yang hard, gitu saya nggak mantep Dok gitu. Oh iya. Jadi gigi yang bentuknya seperti ini kekikis, jadi agak cekung di bagian leher. Bagian leher itu gusinya naik dan dia cekung. Oh iya. Jadi ini gigi sama gusi jadi agak gini ya Dok ya. Iya betul. Nah kenapa kok gusi bisa naik? Karena sikat gigi kita itu salah. Harusnya yang aman ke gusi itu merah ke putih. Merah ke putih itu SD itu kita ngecekin terus, ngecekin terus giginya mau tumbuh kapan. Waktu tumbuh gigi itu kan ada.